Israel kian parah. Kekurangan air bersih juga semakin mengkhawatirkan. Bahkan warga bisa tidak mendapatkan air bersih sama sekali selama 5 hari lamanya. Halo, selamat siang saudara. Apa kabarnya Anda hari ini? Kompas Siang edisi hari ini, Kamis 24 Juli 2025 hadir menjumpai Anda. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga masih memiliki informasi lainnya. Di antaranya, pantauan harga beras di sejumlah daerah yang masih tinggi. Selain itu, ada juga informasi relasi segitiga antara Presiden Prabowo Subianto di Gerindra, Megawati Soekarno Putri di PDIP, dan kini Joko Widodo di PSI menimbulkan sorotan publik. Sama saya, Vidi Batlolone. Dan saya Tili Reabella. Anda menyaksikan Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. 3 tahun buron pelaku pembunuhan di Gang Sempit Tambora ditangkap polisi. Tanpa sengaja pelaku ditangkap setelah polisi menyelidiki kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku. Buron sejak tahun 2022, Kusnadi yang merupakan DPO dalam kasus pembunuhan pria di Gang Sempit di Tambora, Jakarta Barat ditangkap unit reskrim Polsek Tambora. Pelaku tak sengaja ditangkap setelah polisi membongkar kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku. Pelaku ditangkap di kawasan Tambora usai menjual sepeda motor hasil curiannya di Kampung Bahari seharga Rp500.000. Saat pemeriksaan lebih lanjut, pelaku ternyata merupakan pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan di kawasan Kerendang Tambora, Jakarta Barat pada tahun 2022. Kini penanganan kasus pembunuhan yang menjerat pelaku ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Modus pelaku ini adalah mencuri motor untuk kebutuhan dan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian motor di daerah Tambora. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam, ternyata pelaku tersangka merupakan DPO kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya di tahun 2020. Saudara, seorang anggota TNI diduga membunuh istrinya menggunakan sangkur di desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu kemarin. Tersangka Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah ditangkap saat hendak melarikan diri di Bandara Kuala Namu. Warga desa Sei Semayang, Deli Serdang menemukan korban Astri Gustina Yolanda dalam kondisi terluka parah setelah sebelumnya terdengar teriakan minta tolong. Korban mengalami luka di dada, kening, dan kepala. Ia meninggal saat dibawa ke rumah sakit Latersia Binjai. Korban diduga dianiaya suaminya, Serma Tengku Dian Anugrah, anggota TNI di Kodam 1 Bukit Barisan. Keduanya sering cekcok karena Astri kerap meminta suaminya berhenti main judi online. Tersangka Dian ditangkap di Bandara Internasional Kuala Namu saat hendak melarikan diri. Kasus ini ditangani polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan. Dia ditanya apa, Bu? Orang ini jerit eyang gitu, apa yang terjadi? Lari ke situ, saya rupanya Ayu dari situ berdarah kan. Apa aja luka yang didapat ya, Bu? Saya nggak melihat tubuh Ayu. Saya kan nggak berani karena udah tua, saya nggak berani lihat keadaan tubuhnya. Cuman yang saya tahu darah itu udah menimba di situ di bawahnya. Di teras atau di mana posisi? Teras di luar. Oke. Posisinya Dia Ayu. ada masuk ke dalam. Ayu sudah meninggal dunia atau gimana, Bu? Masih hidup dia tubuh, masih ada nafasnya, masih ada makan. Saya cepat larikan saya bilang. Masih ada. Selanjutnya gimana, Bu? Selanjutnya kata yang nganter itu di dalam mobil itu udah sampai ke Rizky, di situ katanya orang terakhir. Informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa baru-baru itu ada kejadian masyarakat yang korban ini berpembunuhan. Berdasarkan informasi tadi, kita lakukan pengecekan ke TKP, kemudian selanjutnya karena ini dilanjutkan apalah dengan kawan-kawan udah lihat lah itu semana selesai di sana kan gitu kan ya, itu aja ya.
pelakunya anggota TNI, benar ya Bang? Ya, nanti sudah dicek lebih lanjut. Oke. Badan Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa sebagai saksi pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu pada Rabu kemarin di Mapolresta Solo. Namun pemeriksaan Jokowi ditanggapi kekecewaan oleh pihak Rismon yang menyebut harusnya polisi memperlakukan terlapor maupun pelapor sama di mata hukum. Pemeriksaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlangsung selama 3 jam dengan 45 pertanyaan. Jokowi hadir didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, ia membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli miliknya. Jokowi bilang telah menerangkan kepada tim penyidik terkait kejelasan hubungannya dengan dosen Kasmujo selama berkuliah di UGM. Tidak hanya itu, ijazah SMA dan sarjana milik Jokowi juga disita penyidik untuk kepentingan penyidikan. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 jenis ijazah aja Pak yang disita? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11 berikut Bapak. 11. Selain ijazah Jokowi, penyidik dari Polda Metro Jaya juga menyita ijazah teman SMA Jokowi. Total ada 5 ijazah teman SMA Jokowi yang disita penyidik. Ada berapa ijazah yang disita? Gimana? Ada 5. Ada 5. Ya. Ada 5 ijazah. Jadi sebagai Bukti nanti ya, untuk uji forensik. Pemeriksaan terhadap tudingan ijazah palsu sedianya dilakukan di Polda Metro Jaya pada 17 Juli lalu. Namun ditunda karena alasan kesehatan dan baru dilaksanakan pada 23 Juli di Mapolresta Solo. Penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku kecewa dengan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Mapolresta Solo. Rismon bilang penyidik Polda Metro Jaya seharusnya memperlakukan terlapor ataupun pelapor dengan sama di mata hukum. Selain itu, Rismon juga meminta ijazah Joko Widodo disita oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diuji bersama. Saya kecewa ya, karena Pak Jokowi yang melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, harusnya beliau yang lebih konsisten memenuhi panggilan tersebut untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya kalau memang mau diperiksa di Polresta Solo, harusnya melaporkannya di Polresta Solo. Jadi ini kami merasa ada tidak adanya persamaan di depan hukum, equality before the law harusnya. Dan itu harusnya ijazah tersebut harus disita dan diuji bersama di Polda Metro Jaya, bukan hanya pengakuan ditunjukkan ke penyidik. Rekan Rismon Roy Suryo juga menyatakan keberatannya dengan pemeriksaan Jokowi di Mapolres Solo. Dalam deklarasi tolak kriminalisasi di Gedung Juang Menteng, Jakarta, Roy Suryo mengaku sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar. Ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini? Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Ya, kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Bareskrim yang itu mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif. Walau kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, namun belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Tim Liputan Kompas TV.
Setelah memeriksa Joko Widodo di Mapolresta Surakarta, polisi melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Informasi lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Hanil Rivelino di Polda Metro Jaya. Selamat siang Abel, setelah kemarin memeriksa Jokowi, siapa lagi saksi pelapor yang akan dimintai keterangan oleh polisi? Bel, baru saja sekitar 20 menit yang lalu untuk pengacara yakni dari Peradi, yakni ada Sylvester dan juga Ade Dermawan ini masuk ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dengan statusnya sebagai status saksi pelapor. Dan di mana untuk saat ini sedang berlangsung begitu, tapi sebenarnya tadi dari dua pengacara ini tidak hanya berdua saja, melainkan ditemani oleh salah satunya adalah dari Projo, lalu juga dari Ketua Peradi, di mana mereka tadi sempat menyebutkan bahwa nanti di dalam akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diminta oleh polisi. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa yakin bahwa sebentar lagi akan diumumkan terkait dengan siapa tersangka atas kasus dugaan ini. Mengingat saat ini yang sudah ada laporan pelimpahan di Polda Metro Jaya ini sudah 6 laporan, Bel, tetapi memang baru 4 yang masuk ke dalam tahap penyidikan begitu, di mana sebenarnya kalau sudah masuk tahap penyidikan ini artinya harusnya ada tersangka, tetapi memang hingga saat ini sudah 2 minggu ini belum ada diumumkan sebagai tersangka atas kasus ini. Tadi sudah yakin sekali dari pihak Peradi, yakni dari Sylvester, yang menyatakan bahwa untuk saat ini sebenarnya mereka menganggap sudah game over gitu ya, artinya sudah selesai untuk kasus dari dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Dan saat ini yang sedang berlangsung adalah menurut dari keduanya ini hanyalah drama-drama, tapi kita tetap harus melihat bagaimana nanti selanjutnya dari polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Dan untuk lebih jelasnya, Bella dan juga saudara, kita akan dengarkan berikut pernyataan dari Sylvester. Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan. Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini saya meyakini bukti-bukti itu nol besar. Kenapa nol besar? Karena ini kan hanya drama dan narasi yang dimainkan. Ya, sebelumnya Bella dan juga saudara, untuk Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila dan juga Rismon Sianipar ini sempat mengatakan bahwa ada kriminalisasi begitu terhadap dirinya begitu. Tetapi memang kita nanti akan nantikan, Bella dan juga saudara, apa hasil dari pemeriksaan saksi terlapor yang saat ini sedang melakukan memberikan keterangan, maksud kami, memberikan keterangan di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu, di mana untuk laporan yang dilaporkan ini merupakan laporan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo. Kembali ke Anda, Bella. Baik, kita akan nantikan apa saja yang ditanyakan penyidik kepada para saksi terlapor di siang hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga Hanil Rivelino, langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, imbas dugaan pengoplosan beras yang beredar di masyarakat, beras SPHP di Palembang, Sumatera Selatan memiliki kemasan baru. Sebelumnya terkait dugaan beras oplosan, proses distribusi beras SPHP sempat dihentikan selama kurang lebih 3 bulan. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah daerah di Riau, salah satunya di Rokan Hilir. Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran lahan Rokan Hilir diduga disengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.